Ya, Oke, dia memang saya pemberontak, saya saya dia saya suka suka melawan akui itu Tuhan, toh. ya. Tapi Tapi temanmu tadi, intinya kalau aku nanti mengakui nanti Nabi Muhammad intinya manusia iblis seutuhnya. itu, makanya neraka itu disediakan untuk iblis, nanti akan Hmm, dihukum bersama antek-anteknya itu Wahyu 20 ayat 10. Iblis yang betul. menyesatkan dan juga nabi Di kita palsu juga itu ada akan itu. Wa ma dihukum di khalaqtul neraka, jinna ya. wal insa illa liya'budun. Dan di dalam neraka itu adalah Loh, diisi oleh memang jin memang dan kan manusia. iblis itu Itu pemberontak, suka melawan Tuhan. Nah, yang masalahnya bukan jin saja, bukan iblis saja, Bu. Manusia juga pemberontak Tuhan banyak. Iya, makanya kayak kalau lu nih. kita memberontak Nah, kepada Tuhan berarti kita makanya di mengikuti dalam iblis. Al-Quran Nah, Bapak jelas ngikutin siapa? bahwa penghuni neraka itu adalah Loh, jin dan manusia. Pak, gimana dengan Al-Furqan ayat 67 sampai 70 orang yang melakukan kebaikan malah masuk neraka? Mana? Coba baca Coba itu buka. Al-Furqan 67 sampai 70. Wa may Subscribe yuti'illaha wa rasulahu wa yata'atahu khutudahu yudkhilun nar. channel Wa yang may Bapak baca dulu, yasilaha wa Bapak baca rasulahu dulu. wa itu yata'atahu Orang khutudahu yang yudkhilun nar. melakukan Itu jelas kebaikan, memang. Sebentar, baca dulu, sebentar, Pak. biar ku Baca tunjukkan dulu. dulu. Sebentar, ini Ya, jangan-jangan si Al-Furqan Ipana 67 yang sampai salah 70. toh. Coba buka, Iya, buka tunjukkan. Al-Furqan. Al-Furqan itu surah keberapa? Ayat 67 sampai 70. Al-Furqan itu pemisah. Di situ orang yang berinfak, orang yang tidak kikir, orang yang tidak menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak berzina, tidak membunuh, malah mendapat azab yang hina di neraka. Hmm. Oke, Karena gini, baik. di dalam Islam niat lu manusia kalau Pak, diperhitungkan. dibaca dulu. Allah yang ngomong. Jangan-jangan si Makanya Ipana yang diberi. salah. Mana. Dibaca dulu. Gak mungkin. Benar nggak ini? Waladina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Sabar di atasnya dulu. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula fakir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Lalu walladzina dan orang-orang la yad'una tidak mengharapkan ma Allah berserta Allah ilahan sebagai Tuhan akhoro yang lain wala Ayat selanjutnya. yaqtuluna dan tidak membunuh an-nafsa pada dirinya alatian haroma yang diharamkan siapa Allah illa kecuali bil haq wala yaznuna dan tidak dibenarkan dan tidak benar. Wa mayaf'al maka demikian dalika yaqo asaman. Diam dulu aja Mir, lu kayak Thomas. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapatkan dosa. Yang Apa melakukan yang demikian dimaksud itu yang itu? demikian itu apa? Demikian Yang itu yang mana? demikian itu ini Ya, apa aja itu? yang sudah diterangkan dari kemarin-kemarin. Berarti orang-orang yang Pelan-pelan tidak dulu. Tetap aja kalau memperhitungkan. kami terangkan tetap aja kamu juga enggak iman. Loh, Capek memang ini mulutku. salah kok. Kamu kitab kamu Kok ini salah? ngaco. Kok Nih, liatin. ngaco? Loh, Apanya yang ini salah? orang-orangnya ini sementara Pak. Siapa yang melakukan demikian itu? Pertanyaannya demikian itu tuh yang Barang gimana? siapa saja yang melakukan demikian Yang itu ini, berarti yang demikian melakukan itu infak. yang Ya, dilakukan itu. adalah Lah. membunuh, berzina, Salah. Kok lalu tidak- kok menjekutukan. Maka itulah yang Membunuh mendapatkan dosa. di sini tidak membunuh orang. Gimana Di lu? sini tidak membunuh Secara orang. Secara Ini kenapa kamu tidak balik? bisa mengerti Kenapa kamu masalah ini. balik? Kenapa kamu balik? Di sini tidak membunuh, tidak mempersekutukan, Berarti di tidak sini namanya berzina. fi'il madhab Kenapa kamu jadi itu. yang membunuh? Kenapa kamu jadi bilang yang membunuh? Pelan-pelan dulu, Ngaco. Bapak. Ya, Gini nih ya. pelan-pelan. Siapa saja yang melakukan demikian itu, berarti siapa saja yang melakukan apa? Melakukan perzinaan, Tidak melakukan pembunuhan. mempersekutukan. Sebentar, Ini. itu tidak mempersekutukan, tidak membunuh. Di sini kan? Lo ini beda tidak berzina. Demikian itu tuh kan ini tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh. Barang tidak siapa yang berzina. melakukan pembunuhan, ini baliknya di itu sini melakukan tidak apa yang dilakukan membunuh. dengan yang tidak membunuh itu. Nah, Kalau yang ini. tidak membunuh, tidak apa itu namanya orang yang soleh yang di atasnya walladzina idza anfaqu Itu kan lam harapan. yusyriku billah. Itu kan harapan. Dan siapa saja yang melakukan apa? Itu kan Melakukan cita-cita. pembunuhan, melakukan Nah, perzinaan, di sini melakukan membunuh. Bapak, Ini tidak jangan- membunuh, jangan Pak. suara yang Dosa. keras-keras. inilah Ya,
Inilah Disimak dulu itu, pernyataan tidak kalian membunuh, yang tidak cuman berzina, tidak Allah. menyekutukan panggal dalam Allah. hal pengertian. Itu Kalau kami pernyataan enggak, Allah, bukan enggak. pernyataan gue. Secara bacaan begitu aja sudah tahu. Itu Siapa saja yang pernyataan melakukan Allah. apa? Yaitu melakukan pembunuhan, Di melakukan. situ tidak ada pembunuhan, di situ tidak membunuh, Banget tidak komprehensif. Ini berzina. apa sih orang yang tidak Reading membunuh komprehensif orang parah. yang diharamkan? Di timer. Mir, anak lu aja, cucu lu aja bos ini, Mir. Cucu lu bos Udah ini di aja. timer, Suruh timer. belajar. Walaupun bagaimana, makanya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Cucu lu bawa sini udah suruh belajar Sumum baca. bukmun Tidak. umyung fahum la yu'minun. Ini Udah dulu jelas-jelas dah. ayat Apa sih, yang Pak Abdul terang itu di-mute benerang dulu biar menjelaskan dijelaskan. begitu, Kalau Mas. Di mute. Ada Rion, gue bilang di timer aja 5 menit. Ya Ya, udah. lo moderator. Tapi yang Bukan aja, dibahas jangan tentang lupa itu otomatis. aja aku malas ah. Sudah dijelasin 5 tetap menit, aja. 5 menit. Timer, Yo saya pakai timer. sekarang saya tamu. Aku harus tanya di situ dulu dong. Iya pakai timer, nanti dua arah kita. Pakai timer, jadi jangan tabrakan Pak Amir. Sama Mikan aja. Jangan Iya bola pakai buat timer Anda. oke. Iya pakai timer, deh, bikin deh. Ayo Sama pakai siapa timer. ini? Mikana. Aku mau Sama Mikana. membahas Baik. terkait dengan kamu saya tadi mute kan ya. bahas itu. Saya mute. Seolah-olah itu kan kesalahan. Ambil. Iya dah. Oh, iya. Menurut kamu ada kesalahan gitu toh. Oh. Sekarang saya juga menanyakan kamu terkait apa? Terkait berselisihannya antara Sebentar. pernyataan di biblosmu sendiri. Santai dulu ya, biar ku mute. Yang ku buka sekarang berarti si Mikana. Karena si Mikana. Nah, ini ya silakan Mikana. Ask to unmute. Unmute. Iya. Oke ya. Jadi Bapak ini jangan modal suara keras-keras dong, Pak. Baca pelan-pelan di Al-Furqan 67 sampai 670 ya. Kita baca baik-baik ya. Oke, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Ini pasti perbuatan baik ya, berinfak tidak kikir ya, alias murah hati ya. Infak mereka adalah pertengahan keduanya. Kemudian di ayat selanjutnya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Nah, di dalam Muslim ini perbuatan yang baik. Karena di dalam iman Muslim tidak boleh mempersekutukan Allah. Nah, di sini kan tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Tidak membunuh, dan orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah, dan tidak berzina. Nah, itu semua kan perbuatan-perbuatan yang baik nih, ya. Tapi siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Nah, pertanyaannya kenapa orang yang melakukan kebaikan itu malah mendapat azab di neraka dengan kehinaan? Monggo, silakan ya, Bapak. Oke, silakan Bapak. Itu perbuatan baik loh, tapi kenapa malah mendapat azab di neraka? Jangan Saya bilangkan jelasin kata ya, tidaknya. saya jelasin ya. Coba dimunculkan lagi. Saya jelasin. Itu namanya fi'il amr yang terbalik itu. Jadi keterangan-keterangan ini terkait dengan ini, siapa saja yang melakukan kebalikannya terkait dengan yang ini yang diterangkan itu yang pokoknya ini yang nomor 68. Siapa saja yang melakukan apa? Ini kan dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, ya, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu? Ini yang diterangkan di sini. Siapa saja yang melakukan apa? Melakukan perzinahan, melakukan menyekutukan Tuhan dan membunuh orang yang bukan haknya dibunuh. Inilah orang yang berdosa. Gimana sih? Udah jelas begitu ayat. Apa yang diperselisihkan, inilah kalian itu cuma mencari-cari arti dari kata-kata yang seolah-olah itu kesalahan. Tapi Baik. ini merupakan Baik. Jadi kata itu ini diartikan justru sebaliknya. Kalau di sini tidak mempersekutukan berarti mempersekutukan, tidak membunuh berarti membunuh, tidak berzina berarti berzina, gitu. ini Gitu, kan Pak. ayat ini kan menjelaskan siapa saja yang melakukan yang ini orang yang
tidak mempersekutukan Allah ini. Ini kan yang Aha, tidak mempersekutukan toh. gitu. Ini yang berarti ayat ini apa itu pengertian ini adalah barang siapa yang melakukan demikian itu, yaitu melakukan perzinahan, melakukan kesyirikan, Kan di sini kan tulisnya membunuh yang kan tidak tidak haknya, berzina. Oke, baiklah. Nanti biar Mikana, sorry dan maaf, melakukan jadi aku. perzinahan, Baik, orang Bapak. itulah yang akan masuk neraka. Baik, Bapak udah cukup Pak penjelasannya biar ditanggapin Mami Kana gimana? Iya, Ada lagi Mekana tambahan? nanti aku tanya Mekana ya, ganti. Mekana, Oke, Bapak udah kamu cukup sudah ya. kemarin. Biar ku ganti ke Mikana biar Mikana respon. Oke, thank you. Silakan. Silakan Bapak di mute. Sekarang ke Mikana ya. Mikana, di mana kau Mikana? Oh ini dia. Oke. Ya nggak usah dulu ditutup yang tadi Al-Furqan Baik. itu ya. Kita pasti bisa lah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Pasti netizen yang di sini pasti bisa menilai lah ya. Di situ kan ada kata tidak mempersekutukan ya, atau tidak berzina, tidak membunuh. Nah, kata tidaknya mau dikemanain? Ya Kok dihilangin ampun. gitu? Inilah pakai bahasa original text itu begitu, Bu. Ini narasi terkait dengan ayat Bentar dulu Pak, Quran bentar dan dulu, bentar. berbahasa Maaf, Arab. maaf. Di bahasa Pak, Indonesia aduh, kan tadi begitu. Pak, sebentar dulu. Ya, saya kok jadi begitu. Kan kita ganti-gantian. Tadi Mikana ngomong kan, Bapak ngomong kan nggak Ya, diganggu. silakan. Kalau Kan Mikana ditanya. selesai, bilangin silakan gitu Mikana. Lanjut, Mikana. Iya. Jadi ini saya tidak menyimpulkan Quran Bapak ya, tapi sesuai dengan yang tertulis ya. Tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina. Nah, berarti itu tidak melakukan pembunuhan, tidak berzina, tidak mempersekutukan. Itu kan perbuatan yang baik, tidak melakukan gitu loh. Nah, perbuatan yang tidak baik itu kalau ditulis seperti ini, mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, membunuh, berzina. Barang siapa melakukan demikian pasti mendapat dosa dan azab yang kekal di Begitu neraka. ya? Kan gitu. Nah, tidaknya Mm-mm. itu dikemanain, Pak? Itu. Kan di situ ada kata tidak. Sebentar, Mbak Mikana, coba maunya sekarang ganti-gantian atau tektok aja? Ya, itu tadi ya, Bapak Amir nggak bisa menjelaskan gitu. Dia tetap Saya jelaskan ya. menyangkali sesuai dengan Kan teks sudah gitu, tak teks yang jelasin tadi. tertulis. Itu namanya domir apa ya? Domir la apa ya itu? Ada itu. Inilah kita Kata kalau tidak. memahami Al-Qur'an itu pakai narasi dengan bahasa Arab. Jadi itu yang diterangkan tadi, yang di belakang tadi itu menjelaskan terkait dengan kebalikan dari ayat yang itu tadi. Oke. Barang Itu siapa yang melakukan itu, ya tak? Ya tak? Tidak kebalikannya. membunuh, yang melakukan pembunuhan, yang melakukan apa semua, itu apa domir balikan. Kebalikannya. Narasi bahasa Indonesia itu, bahasa nahu sorobnya itu ada itu. Alright, jadi ini Mikana Bukan saya tidak bahasa ini. Indonesia begitu, bukan. Makanya Ini kalau kalau kita ditanya mempunyai konteks itu bahasa orisinil itu bisa artinya ini diartikan tidak ini menjadi sebaliknya gitu Pak ya. Kira-kira gitu kan Pak? Ya, berarti orang yang melakukan perzinahan, melakukan pembunuhan, melakukan apa itu membunuh orang yang bukan haknya dibunuh, lalu melakukan perzinahan, itulah yang orang yang berdosa. Nah, itu Itu gimana namanya Mikana? domir apa ya? Apa itu fi'il domir apa ya? Saya lupa itu nahwu sorobnya. Kaidah-kaidah itu ada di dalam mengartikan nahwu sorobnya dalam Al-Quran itu ada. Banyak banget. Kenapa? Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia apa itu kosakata atau Mikana di mute sih. Bahasanya itu kurang. Silakan Mikana. Makanya itu perlu, makanya kalian juga sebetulnya harus juga menarasikan terkait bahasa orisinilnya, karena bahasa Indonesia dengan bahasa Yunani, bahasa Hebrew berbeda, Bro. Iya, saya paham Pak. Masing-masing bahasa punya kaidah-kaidahnya kan. Oke, baik, biar ditanggapin sama Mikana. Silakan Mikana. Udahlah, kayaknya udah mentok sampai di situ. Bapak ini tetap nggak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan kan di situ bahasa ada kata baik, tidak. gitu. Aduh. Tidak, gue yang terusin tidak. aja, Ri. Boleh nggak? Kaidah pembahasannya lain, Bro. Sebentar, Mikana gimana? Ada lagi?
ya tetap nggak bisa diterima penjelasannya. Kenapa Ya di situ ada udah, kata ya tidak, itu sih ya kan? keimanan Kalau kalian. gini, Nggak gini, apa-apa. tunggu. Kalau Inilah keimanan kebalikan, saya. Oke, oke. kebalikannya berarti seperti ini. Mm-mm. Mempersekutukan Allah, membunuh, berzina, akan mendapat pahala di surga. Itulah kebalikannya. Kalau Bapak bilang kebalikan. Hmm. Kalau Oke. kebalikan sebentar, kalau kebalikan berarti Pak sebentar. Kalau kebalikan berarti di sini orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah berarti yang tidak beribadah dong. Bukan Itu yang kan ini kan satu kesatuan nih, hamba-hamba Tuhan. bukan Sebentar, yang ini Pak, diterangkan ini itu kan yang ayat kan tadi yang dimulai di bawahnya sebentar. tadi. Bentar. Tuh nggak bisa. Penjelasannya Ini itu Pak, yang bawah ayat tadi, ini. Rio. Enggak. Sebentar, Penjelasannya Pak yang ya, tadi perhatiin. itu di bawah satu ayat Hamba, itu. nah ini Bapak sebentar. Hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah ini ada nih, ada satu berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang itu pertama. Orang yang dapat pahala. Berarti rendah hati kan? Satu. Dapat pahala. Yang kedua, orang-orang yang mengisi malamnya dengan beribadah. Dua. Itu dapat Gitu. pahala. Dua, betul. Itu yang beribadah tuh. Yang ketiga. Dapat pahala. Dan orang-orang berkata, jauhkanlah azab. Sesungguhnya azab, itu sama aja tuh, beribadah. Yang ketiga, beribadah. bukan beribadah, sorry. Sesungguhnya jangan. Yang keempat, berinfak tidak berlebihan. Ya kan? Itu yang dapat pahala. Iya, yang tidak pola kikir. Jadi pertengahannya nggak boleh berlebihan, juga nggak boleh berkekurangan, nggak boleh kikir pelit. Kan jadi seimbang gitu. Empat. Yang kelima, itu sudah orang-orang yang ini yang di atas ini sudah patokannya orang yang mendapatkan pahala. Sekarang yang bawah ini. Karena di sini ada wa itu berarti dan gitu. Dan orang-orang ada dan. Ini juga ada dan. Waladi, iya ini yang ini loh. Dan ini juga ada dan. Ini juga ada dan. La yad'u nama Allah. Iya dah. La yad'u ma Allah. Dan orang-orang yang tidak mensekutukan. Iya dah. Ya, 5. Ya kan? Jahat, yang keenam tidak membunuh, ya toh? Ya kan? Yang ketujuh tidak berzina. Kan begitu? Ya, ada 7 tuh hamba-hamba Tuhan tuh yang dipersyaratkan. Yang melakukan demikian itu mendapat dosa. Nah, Bapak mengartikan ini fi'il zomir itu apa tadi yang berlawanan? Artinya berarti ini pun kita artikan rendah hati harus tinggi hati. Beribadah berarti tidak beribadah. Iya dong. Berarti orang yang sombong berarti kebalikannya. Iya, kebalikan orang-orang yang mengisi waktunya untuk beribadah artinya jangan beribadah. Tidak beribadah ya mendapatkan dosa dong. Apa? Di sini penjelasannya kan dapat dosa. Orang-orang yang melakukan demikian itu yang tidak beribadah. Ya, lu kok Bapak ini gimana sih? Tadi Bapak bilang ini kan kebalikannya, ya kan? Kalau misalnya tidak mempersekutukan Allah berarti mempersekutukan Allah. Yang tidak membunuh berarti membunuh. Yang tidak berzina berarti berzina. Berarti juga ini dong, Pak. Berarti ini kan penjelasannya kan di sini. Yang beribadah berarti tidak beribadah. Yang disebutkan ini. Gini loh, Rion. Yang di sini ini menyebutkan yang ini tadi menyebutkan yang ayat yang nomor 28 itu tadi. Yang 68 aja. Iya. Yang 67 enggak. Karena yang di sini yang di atas itu kan orang yang mendapatkan pahala, yang melakukan kebaikan. Sebentar. Ayat 68 ini berdiri sendiri atau hubungannya dari ke ayat ini, Pak? 63. Ini kan 63 nih mulainya. Ini kan menjelaskan terkait dengan orang yang beriman. Orang yang menjalankan amal soleh. Iya dah? Baik. Jadi 68, enggak. Jadi 68 sama 63 itu kan berhubungan toh. 63 sampai 68 kan? Iya kan? Iya. Ini hamba-hamba betul. Yang pertama apa? Rendah hati kan? Rendah hati, ya oke. Nah, yang kedua beribadah. Ya toh, itu kan cerita ya, itu mendapatkan pahala. Yang ketiga, menjauhkan azab ini apa nih? Ini apa nih bisa disebut nih? Jauhkan azab ini. Apa tuh? Berdoa. Ya, berdoa. Menjauhkan menjauhkan azab. Itu. Yang keempat, berinfak tidak berlebihan. Oke, berinfak keempat. Ya. Kelima, tidak mempersekutukan. Ya kan? Yang kelima, tidak membunuh.
Sorry, 6 tidak membunuh. Yang ke-7 tidak berzina. Kan gitu. Nah, berarti siapa yang melakukan itu, Bapak? Arti kata itu yang tadi Bapak bilang Yang itu kan artinya ini, kebalik. penjelasan Mereka- yang ini, penjelasan Hanya yang ini, Rion, penjelasan yang Dari ini. atas tadi, Pak. Waladina la yad'una ma'allah. Hanya satu Iya kan? ayat, berarti ayat doang. ini Yang hanya satu dibalik. ayat. Berarti yang di atas tadi dia kemana Di ya? atas ini tadi kan orang-orang yang beramal soleh. Yang ini loh hamba-hamba Iya, Tuhan yang maha pengasih. beramal soleh. Yang di atas ini kan orang yang beramal soleh. Oke, begini loh. Mana sih? Ya, Jadi Mikana. kita tunjukkan ayat nih di Wahyu 21 ayat Oh. 48. Coba buka apa Rian? Wahyu ya. Wahyu 21 ayat 48. Ayat 8. Nah, seperti inilah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ayat 48 ya. Ya, Wahyu Wahyu. 21 Oh iya, sorry, maaf. ayat 8. Ayat Ini 8. ini baru kata-kata yang benar ya, atau kalimat yang benar. Oke ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh nih ya, pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mati keren Jadi banget. pembunuh, orang-orang Terus? keji itu yang mendapat balasan di neraka ya. Tapi Amir. kalau di sini ditulis nih, oke, kalau di sini ditulis ya, orang-orang tidak penakut, orang-orang tidak pembunuh, orang-orang tidak penyembah berhala akan mendapat bagian di dalam neraka. Wah, ini saya pasti nggak mau, saya percaya sama Alkitab yang seperti ini. Kalau ada Oh, kata nggak tidak percaya? Ya udah, memang kamu nggak percaya. Kalau saya ya itu dengar dulu, ya dengan ampun Bang Amir. ayat itu udah Dul, jelas. jangan Iya, dipotong-potong Amir, belum, dulu, belum. Karena gantian. stop dulu. Pak nggak apa-apa Mikana, kita kan targetnya bukan dia. Orang yang mendengar kok. Nggak apa-apa, Iya. lanjutin. Maksudnya si lanjutin aja, Bapak betul. Amir jangan dipotong-potong dulu. Gua Ya, mau Pak Amir, diem dulu, Pak. menjelaskan ya. Jadi di sini itu adalah orang-orang penakut ya. Orang-orang yang tidak percaya. Ini tidak percaya kepada kasih karunia keselamatan ya. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Orang-orang keji ini, orang-orang pembunuh ya. Di sini tidak ditulis tidak pembunuh gitu, tidak, tapi orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta akan mendapat bagian mereka di lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang ya. Justru Itu orang-orang artinya dari seperti mana? inilah. Bentar dulu, Pak. Bentar dulu, Pak. Ya, Bentar Pak, dulu. sabar dulu. Kamu Bentar aja nggak dulu. punya teks asli, Bentar kamu dulu. bukan begitu. Lah teks asli. Loh, lah, ya, Ada. iya, Bentar harus dulu. dong. Karena apa? Bentar dulu. Bapak itu jangan Kaidah mengganggu bahasa yang dibawakan di dalam teks Amang, itu tolong belum dulu tentu sama dengan bahasa aku kita lagi loh. nge-share ini. Gimana mau nge-mute? Jangan kok menyamakan. Taruh Amang Pak lah Amir yang gantian, mute-in. Mikana belum kelar. Iya. Amir. Aku lagi nge-share. Sabar, Berarti Pak. kalau gue mute Ya silakan mati. Mikana. Jadi seperti inilah bahasa yang baik dan benar. Kalimatnya kita mudah mengerti. Orang-orang yang melakukan pembunuhan, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, pendusta akan masuk ke neraka gitu. Jadi kalau yang tadi Bapak bilang itu kan di situ tidak berzina, tidak membunuh, itu kan perbuatan yang baik. Nah, kalau ini adalah perbuatan yang jahat, makanya mereka masuk neraka. Kalau ini kan perbuatan baik, Pak, Beda. tidak berzina, tidak membunuh gitu. Iya. Tapi kenapa jadi Bener. malah masuk neraka, mendapat ajab di neraka yang hina gitu loh. Nah, Mantap. seperti Betul. itulah ya. Oke lah, Betul. tidak apa-apa Udah. kalau Nah, Mantap Udah. Mikana. Nggak Udah apa-apa, kelar ya? biarin Pak maksudku gini loh. Ini sudah kita nggak usah perlu debat lagi, akan kayak gini terus. Iya. Biarin orang yang orang luar yang menyimpulkan, Pak. Itu Bapak kan tetap akan dalam apa dengan versinya, Mikana juga. Ya udah, ini akan debat kusir. Iya, kalaupun Nah, orang-orang itu Bapak bisa menjelasin kok. ya, kalau Bapak Abdul Amir tidak mau terima tidak apa-apa. Lah Saya gini. berdoa tunggu dulu, Pak, jangan ngomong dulu. Ya jelas Kalaupun nggak bentar, mau. Pak, bentar, Bentar dulu, Pak. Saya harus Ini menyembah udah Sang Pencipta. closing nggak? Bapak habis Mikana closing nggak apa-apa. Ini Iya. Mikana udah closing kok. Iya, udah mau closing ini ya. Iya, nggak mau Gini. ditanya, tanya saja. Iya, maksudnya kalau mau Bapak tanya lagi nggak apa-apa. Ya, Maksud tanya saya dulu nanti. closing bagian ini. Ini closing Kalau dulu Bapak, yang bagian ini, tolong section Bapak, ini. aduh hargai dong. Jangan lebih ini ya.
lebih apa gimana ya, kayak mulut mak-mak yang cerewet sekali gitu kan. Gini loh, Jangan Pak. bilang begitu. Iya, Malas karena lah. orang masih ngomong, Karena apa Bapak saya terus juga menjelaskan ngomong. masalah itu karena framing. Itu kan bahasa framingmu. Kalau saya kan Aduh, menjelaskan sesuai dengan ayat. Pak. Ayat di dalam Al-Qur'an memang ada Closing, domir-domir Pamir. yang Lagi begitu. closing dia. Inilah kalau kita Tadi mempunyai apa Bapak Ini bilang? bahasa Bilang apa? aslinya. Pleret. Lah kalau Itu kalian juga pakai ayat. bahasa Indonesia, yo Aduh, aslinya apa nggak ini? tahu, yo. Ya nanti Pak Amir kan closing, silakan. Gue mute nih, Pak Amir nih. Ah, Iya, aduh. Iya, oke. Jadi seperti ini loh. Tapi Tadi enggak, Mi, tadi bentar Mi. Mendingan gini aja. Dia bilang pakai bahasa asli, itu bahasa aslinya dikopas aja. Artinya apa? nggak apa-apa, Dikopas nggak apa-apa, aja. nggak apa-apa. Mau Iya, iya, dibuka bahasa maksudku sih aslinya? karena dia dari closing dulu, nggak apa-apa. Baru itu nanti Enggak, kalau kita kamu mau lihat mau bahasa aslinya. tanggapin. Bahasa aslinya nggak apa-apa dibuka bahasa aslinya. Di situ pasti sesuai dengan apa yang diterjemahkan ke Iya, bahasa Indonesia. maksudnya si Arab punya bahasa aslinya dikopas aja. Yang mana? Yang Arab tadi, yang buku orang Arab. Enggak, ini udah kelar, Pak Wang. Ini mau di closing udah. Jadi Oh, iya. udah lah, nggak apa-apa. sorry. Tema ini udah kelar. Iya, Ya. udah. Ini closing belum Udah kelar. lama kita sudah jelasin begitu. Kalau kamu nggak Iya, percaya, yo nggak Jadi usah. gini, Tapi tadi ya. oke, Nggak silakan usah Mikan. dibulan Oke, balik. sebentar Pak, Benar. saya supaya Sekarang nanti saya Bapak mau bertanya nanyain lagi ini. Ya udah, Tunggu sebentar, nanti saya belum setelah closing, sebentar. iya, lanjut. Oke, sebentar dulu Pak Amir. Oke Pak Amir, jadi teman-teman kan sudah mendengar ya. Kiranya teman-teman bisa berpikir cerdas lah ya, membandingkan antara Alkitab yang tadi sama dengan Al-Quran ya kan. Nah kalau Bapak Amir tidak mau percaya tetap ngotot, tidak apa-apa gitu. Saya hanya bisa berdoa kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat ya supaya Bapak bisa mengerti. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Great. Oke, Pak Amir Oke, mau nanya apa, silakan, Pak Amir? Silakan Pak Amir, mesti unmute ya. Sorry Pak Amir, maaf. Bentar, Oke. saya ke kamar mandi dulu ya, nanti nanya Siap, lagi. siap, Bentar. siap. Siap. Bentar aja, Saya bentar aja. tanyain. Iya. Saya tanyain. Kalau menurut kalian kan Biblos kan merupakan itu tadi juga merupakan firman Tuhan. Sekarang kitab-kitab yang sudah terakomodir sebagai kitab suci kitab suci kan otomatis cerita dan narasinya kan harusnya sesuai dengan apa yang dinarasikan. Seperti gini. Ada perbedaan-perbedaan yang terkait dengan jumlah manusianya atau jumlah orangnya apa semua. Nah, kalau namanya kitab suci yang diwahyukan atau dari perolehannya juga dari Roh Kudus atau apa semua seperti yang ditulis di dalam Ezra 25 sama Nehemia 7:10. Iya dah. Apa tuh? Jumlah anak Arah tertulis Arah ya. Anaknya Arah itu totalnya 775 orang. Tetapi dalam Nehemia itu cuma 652. Kok bisa beda? Kalau itu merupakan kitab suci. Gimana coba Nehemia berapa? Informasi yang sama kan gitu. Inilah kalau kayak begini itu aku males sebenarnya. Coba kalau kitab Nehemia Nah, ini berapa? kan fatal juga. Oh enggak Banyak fatal. Bisa dijelaskan. fatal Sebentar dong. Nehemia berapa? Sebentar Nehemia berapa? Nehemia 8 10 8 Apa? Ezra 25 sama Nehemia 7 10. 2 Ezra 2 Ezra ayat 2. Bentar, gue lihat dulu Ezra. 5. Aduh. Itu berapa itu? Anaknya Arah. Bentar, gue belum dapat juga Ezra. Ezra berapa? 2. Ezra 2 ayat 5. Ayat 5. Bani Ara 775 orang. Terus Sekarang di Nehemia 7 sebentar. 10. Sebentar. Nehemia. Ini ngomongin tentang kritik teks ini. Nehemia, gue tahu Pak, gue ngerti ini. Memang ini kajiannya tuh Salah tulis atau salah? Nggak mungkin salah tulis, nggak mungkin. Nehemia berapa? Nehemia 7 10. Bani Arah 600. Ya, Mikana, mau jawab nggak Mikana? Iya, dijelasin Mikana. Jumlah di Nehemia dan Ezra katanya ada perbedaan angka gitu. Ya ini saya jawab deh. Gini deh, Rick, gue potong ya. Nehemia sama Ezra itu beda. Yang siapa duluan kan dia menghitungnya dari
anak yang dilahirkan waktu itu. Kalau Esra yang dilahirkan di zaman dia. Itu doang jawabannya, gampang sekali. Oh, gampang ya? Iya. Berarti ini kitab suci berdasarkan apa? Berdasarkan, Pewahyuan, perceritaan, iya. atau dari katanya tadi kan Dan katanya Nabi udah yang jelas kelahiran. si itu tadi. Kelahiran waktu zamannya si Esra atau Nehemia yang pertama. Itu lahirnya kapan? Anaknya berapa? Waktu zaman si Nehemia atau si Esra yang terakhir, kedua. Nah itu lahirnya kapan? Gitu aja gampang. Lu sekarang Sekarang Mir, yang diceritakan cerita, itu, Mir, sekarang saya tanya, enggak, lu yang diem dulu. diceritakan itu Diam dulu. sama enggak? Kalau Lu diem sama dulu. seharusnya kan sama dong. Lu diem dulu. Gua ceritain waktu lu SMP. Gua waktu dulu SMP, Amir masih kecil, masih bego, masih keingusan. Terus gua tulis lu di 50 tahun kemudian. Wih, Amir udah punya cucu. Salah nggak? Dongol lu. Berarti yang dihitung yang mana itu? Jawaban paling gampang, Mir. Jangan bilang gampang-gampang. Yang diceritakan sama. Gua kan Sekarang gua saya juga tanya, ceritain lu sama. yang diceritakan sama. Iya, gue Iya, Moderator juga dong, sama moderator waktu bahasanya diatur bahasanya, moderator dong. Iya, Bahasanya Tadi itu. mau ngomong apa sih, Mang ya? Saya keras tapi enggak. Coba dulu. Gitu masa orang kesini kayak gitu. Jelasin aja kalau memang itu berbeda ya enggak apa-apa. Enggak dengar tadi gua. Lu Gimana sama. coba. Iya, nggak boleh. Suaranya putus-putus loh di sini beneran. Enggak, hormatin Sekarang gua ini enggak. Iya, sama, santai. Gua kawal. Santai. Gimana coba lagi Mas Gua menceritakan Mas Awang lu belum. waktu lu SMP, masih kecil, masih ingusan. Terus gue ceritain lu di 50 tahun lagi, lu udah punya cucu, punya anak, punya rumah. Sama nggak orangnya? Beda. Orangnya sama, orangnya cuman kondisinya beda. Itu kondisinya Nehemia beda, sama benar, Esra. kondisinya beda. Kok kondisinya beda? Itu udah pakai begitu Sejarahnya aja paling sama, gampang. katanya sejarah. Kan ini yang dihitung kan berdasarkan sejarah. Sesuai nabinya, umurnya sesuai kelahiran nabi. Itu gimana sih begitu? Sesuai dengan kelahiran Nabi gimana sih? Kalau Hawa nggak ada di Quran, baru lu mikirin. Kalau lu sekarang nggak gini. ngerti sejarah nggak? Nah, ini katanya sejarah. Kalau sejarah yang dinyatakan di sini sama, berarti harusnya sama dong. Sekarang sejarahnya lu waktu SMP sama sejarah lu. Jangan diceritakan ini masalah firman. Katanya firman Tuhan ini diilhami Tuhan. Itu lu bilang sejarah, sekarang firman. Oh, lu juga enggak, maksudnya ini yang lah, berarti ini bukan firman Tuhan. Jadi Quran bukan firman. Karena kitab suci lu yang kau anggap kan kitab suci. Allah juga jujur. Makanya Arab nggak kenal Hawa. Jujur nggak Arab? Arab jujur. Lu tuh. Saya kan tanya ini perbedaannya ini karena apa? Tanda karena gue bandingin ke Quran. Gampang kan? Sama-sama gampang kan? Apanya yang kau ini kan? Saya itu tanya ini kok tanya Quran lagi. Nggak bisa jawab ya udah nggak bisa jawab gitu aja kok dibandingkan Quran aja tuh yang sekolah lu mah kagak. Nah kalau namanya kitab suci sudah dicatat otomatis yang mencatat itu kan Hawa juga pasti tahu Hawa. Apa yang diceritakan di sini kan sejarah seharusnya kan sama. Hawa juga pasti tahu Hawa. Gantian. Mungkin ada tambahan Mikana. Yang lain. Coba yang jelasin. Oh, kalau Bapak ini kok Mikana. jelasin kurang Mana Mikana udah keluar. Rion aja yang jelasin, tahu ini Rion. Gue mesti ngeliat ini kritik teks moderator dia. Ya Mikana mana Mikana nih? Halo. Waduh. Halo Mikana. Waduh. Mikana tidur. Enggak deh itu katanya ke kamar mandi. Halo Mikana. Mana nih? Dia. Turu. Istirahat, dia barusan di kamar mandi langsung istirahat itu. Udah ngantuk itu. Oh, ini Pak, ini ada penjelasan nih. Ini ada dari yang lebih detail nih Pak ya. Bapak bisa baca di sini. Karena ini ngomongin tentang kritik teks itu jujur gua memang bukan bidang gua nih Pak. Iya, bukan di rokyu. Enggak, ini baca. Kalau Bapak mau dapat jawabannya, ini lebih kompeten. Ini jawabannya Pak.
Ini kurang dipahami dalam konteks historis. Dalam pasal 2 kitab Esra dan Nehemia kan dibaca Nah, ini kan diakui itu. Ya, silakan. Loh, kurang dipahami dalam konteks historis. Bapak yang kurang paham. Iya benar. Silakan. Historisnya kurang dipahami. Iya, Bapak yang kurang pahamin gitu. Ya silakan dibaca. Coba dijelasin. Ya, baca. Jelasin lah. Ya ini jelasin, tinggal baca. Ini kan penjelasan. Masa penjelasan saya jelasin lagi? Yang kayak Ya, gini-gini tuh. Mikana. Ini udah kompeten banget ini. Mikana tuh. Oke. Ya. Tadi yang ditanya apa nih? Perbedaan jumlah itu di Esra dan Nehemia. Sebentar. Mhm. Pak, ini udah dibaca belum, Pak? Bentar. Biar baca dulu. Ya udah, Mikana tambahkan bagaimana? Iya, Mikana yang menambahkan. Karena Mikana yang ini. Yang Enggak, ini dibacain aja dulu. Gimana sih, Amang? yang Ini dibacain dulu. Nehemia. Ini lebih detail loh. Bacain aja dulu. Ya siapa yang baca nih? Enggak, dia si Pak ini lagi baca. Pak Amir. Pak Amir lagi yang baca. Biar ini kan. Karena kan nggak semua kita mempelajarin historisnya gitu loh. Ya. Ya, Tuh, Bang. udah berarti kan menunjukkan kitab itu adalah berdasarkan historis. Ya memang. Kalau yang menceritakan lain berarti historisnya lain. Ya, Karena iya, betul. historis yang dihadapkan Nah, dengan jadi- manusia Ya, itu begini kan pasti saja. berbeda. Jawaban singkatnya seperti ini ya. Iya. Itu tidak ada yang kontradiksi atau bertentangan gini. Jadi Ezra itu dia menulis pertama sekali ya, yang keluar dari pembuangan itu ada sekitar berapa tadi 700 itu ya. 75. Nah sementara Nehemia menuliskan ya setelah keluar dari pembuangan dan di tengah perjalanan ada yang meninggal, jadi sisanya yang ditulis gitu. Jadi saling melengkapi. Betul. Udah. Oke. Ini jadi masalahnya Bapak yang ini kurang dipahami dalam konteks historisnya. Oke, udah jadi clear ya? Ya jelas. Jadi Alkitab itu saling melengkapi, saudaraku ya. Oke. Justru saling melengkapi. Oke, udah selesai. Pak Amir nanya tadi, giliran gantian. Sekarang gantian Mikana tanya. Karena yang Nah, nanya. Kalau saya nanya banyak sih sebenarnya ya. Apa tuh? Tapi ya nggak apa-apa lah saya ini nanti soalnya kalau Bapak ditanya nanti Apa-apa, dia apa-apa. malah tanya saja. Kalau Ini saya ada- bisa jawab, saya tak Kan. jawab. Kalau enggak, ya enggak tak Pakistan jawab. juga Apa kaum tanya? Muslim. Tanya Mikana. Tama ada Muslim 3 di situ. tapi nggak apa-apa nih ya. Lo Apa nggak apa-apa? Enggak, Memang nggak enggak. apa-apa. Saya mau nanyakan dulu tadi itu. Enggak, soalnya belum, nggak bisa. soalnya saya mau nanya Sebetulnya mengenai- belum puas. Belum Belum puas. puas tinggal baca lagi. Ini Ya, nih, maksudnya tinggal yang baca. jelasannya sih Ini. itu tadi. Kalau yang ini kan Tampilin lagi. saat ditulisnya kan saat lengkap. Iya itu toh, sudah benar 775. Pak. Nehemia karena sudah ada yang mati, kan gitu. Iya, jadi yang Nah. dicatat yang sisanya yang masih hidup. Tapi kalau namanya anak, iya toh, Ya, untuk namanya menjelaskan sudah- anak berarti harusnya kan sama 775 dong. Justru ketahuan yang berapa orang yang meninggal kan. Nah, Kurang itu ajar, dijelasin 75 nggak? dikurang Kalau nggak ada 9. penjelasan berarti kan juga nggak ada Nah, seperti kejelasan itu. terkait Iya, Ini meninggalnya. bahkan ada itu. sumbernya, Pak. Makanya Bagaimana sih? harus Ini udah tahu lengkap tradisi banget. Yahudi. Nah, berarti apa bedanya dengan buku-buku yang lain? Bukan Hah? kitab pewahyuan, Kan bukan kitab saling suci. melengkapi Bapak. Sabar, Ezra. jangan saling melengkapi begitu. Kalau Iya sejarah dong. menceritakan sesuatu yang diceritakan juga sama, apalagi namanya kitab suci. Otomatis di sini kan harusnya sama dong. Jadi gini, Pak. Sebentar. Kenapa? Ini ada Karena orang kalau nggak mencatat. sama, berarti ini pakai dasar Yang apa gini. yang ini pakai dasar apa? Karena kitab suci loh. Sama kayak gini, Pak. Maaf. Gue mau buat perbandingan seperti ini. Ya itu sih. Objeknya Bapak nih. Ya, ada dua orang yang menceritakan tentang Bapak. Orang pertama menceritakan Bapak di kehidupan Bapak, di perkawinan Bapak di umur 1 sampai 5 tahun. Tapi orang kedua, dia mencatat
histori Bapak dari umur perkawinan 20 tahun. Tentu kan berbeda. Mungkin di umur yang Bapak yang ke 10 tahun, dengar dulu, dia melahirkan anak lagi 2 orang. Itu kan bukan kontradiksi, tapi ada dua sudut pandang yang berbeda gitu loh. Itulah Alkitab. Jadi gini, menurut kalau penjelasanmu begitu tadi, berarti kitab suci kalian itu adalah berdasarkan penelaahan Berdasarkan sejarah, Nah, benar. iya, Ya, penelaahan timeline, Ada sejarah. sejarah, jelas sekali. Bukan penelaahan apa namanya kitab suci kan berarti kalau di dalam Al-Quran itu kami meyakini adalah firman Allah. Di dalamnya adalah sebagai petunjuk. Cerita sebagai apa? Peringatan. Di dalamnya juga ada larangan, perintah, sama cerita. Cerita itu untuk apa? Untuk peringatan kepada umat manusia di saat ini. Inilah kitab suci. Peringatan apa yang didapat Ya, dari jumlah peringatan orang terkait dengan keluar? apa Coba. yang Apa yang terkait didapat dengan dari di dalam peringatan? Itu bukan seperti peringatan, ini Fir'aun, histori, orang yang Pak. sombong, katanya Pak, orang yang ini apa namanya? Ini histori. Kalau tentang Nah, masalah ada berarti jumlahnya kalau yang histori apa bedanya beda, dengan kira-kira sejarah-sejarah yang apa lain? namanya uniknya Bapak? Yang gitu. Gini loh. Justru di dalam seperti ini, di kisah ini, itulah membuktikan Alkitab itu tidak mungkin dipalsukan. Kalau misalnya jumlah orangnya itu sama, justru itu dicurigain dipalsukan. Jiplak. Lah, Diplak, gimana soalnya sih? ini kan dia ini orang menceritakan di kejadian yang berbeda, di waktu yang berbeda, tapi jumlahnya sama. Ini Kan kan konyol. maksudnya kan gini, Rion. Makanya. Namanya kitab suci itu kan murni kitab yang diturunkan para nabi melalui dari Tuhan. Iya lah, kamu kan memahami juga begitu. Lah kalau memang dari Tuhan, Nggak ada konsep terkait Tuhan yang sejarah ini, menurunkan kitab tuh nggak ada di dalam kitab. Alkitab tuh bukan seperti itu loh. Oh, Kita ya bukan udah, kedebuk berarti dari kan langit. isinya Alkitab itu bukan merupakan Tapi- perfirmanan atau Oke. apa namanya pewahyuan, tapi Seperti atas ini. dasar penulisan Silahkan. para penelaah atau para ahli sejarah. Oke, dapat poinnya. Mikana sekarang. Iya deh. Udah Jadi dapat. seperti ini loh Bapak. Udah. Berarti benar kalau ini berbeda ya nggak apa-apa, Belum, karena itu ini. berdasarkan Udah. penelaahan atau ahli sejarah berarti. Ya udah dapat poinnya Bapak. Iya. Silakan Mikana. Coba tanggapi. Iya, jadi kita harus tahu loh penulisan Alkitab itu seperti apa. Memang Alkitab adalah firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus mengilhamkan kepada nabi-nabinya untuk menulis kembali apa yang sudah mereka saksikan, peristiwa-peristiwa apa yang sudah terjadi, termasuk sejarah yang terjadi ya. Seperti tadi Nehemia itu menulis setelah keluar dari pembuangan, tapi beberapa orang meninggal, ya ditulis beberapa sisanya. Nah, kemudian Nehemia, Esra juga menulis pada saat keluar dari pembuangan, ditulis sesuai berdasarkan berapa jumlahnya. Nah, itu kan berdasarkan fakta sejarah gitu. Jadi tidak ada yang bertentangan, justru saling melengkapi gitu loh Pak ya. Terima kasih. Oke, Ya, oke, langsung terima jawab kasih. pertanyaan. Pertanyaannya lagi. Langsung pertanyaan. Enggak, Mika. Silakan. Enggak, maksudnya Silakan, mau Pak. tanya apa? Ya Mikana nanya apa? Silakan. Kalau saya bisa jawab ya tak jawab. Kalau nggak Ini bisa ada ya Tristan, udah. gampang. Ada Tristan. Kalau saya nanya hadis boleh nggak? Boleh. Tanya, biar gue yang tampilin. Hadis Ya, silakan. Bukhari 3068 ini sahih nggak Pak? Coba dibuka dulu. Hadis Coba dulu buka Bukhari link 3068. Hadis linknya berapa? bukain, linknya kasih Hadis biar berapa? gue buka. 3068. Hadis Nggak, linknya Bukhari aja, gua 3068. Aduh, mesti gue cari dong, Coba. sebentar. Dikirim linknya. Bisa. Dari Bisa itu nggak? deh. Ketika aja di Google hadis Bukhari 3068. Oh, 5 hewan itu. Iya, itu sahih nggak sih Pak? Nanti Coba dikira pula dibuka aku dulu, nanti dibuka menista dulu. nanti. Tenang. Gue kalau hadis gue nggak ikutan nih, silakan. Ya tuh kan ini jangan nanti gua di demo lagi. Enggak. Nggak apa-apa. Kan ada Kan ada Muslim. orang Islam. Kecuali kamu ngomong sendiri, nggak ada orang Islam. Nah itu baru gebuk. Nggak apa-apa, ditanya. Ya apa yang mau ditanya nih Mikana nih? Enggak, nanya dulu sama Pak Amir ini sahih nggak Pak? Oh, itu Ya, mesti diteliti dulu nih. Silakan Pak. Dulu. Sebentar. Nggak apa-apa Pak. Take your time. Dia soalnya bukan ahli hadis tuh. Nggak semua orang belajar hadis bener loh. Hadis itu lebih rumit dari Quran.
Ya, poinnya di sini Pak Amir tuh ada 5 jenis hewan melata katanya kan. Yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram. Nah, hewan melata itu maksudnya itu yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung raja wali. Nah, apa yang mau ditanyakan Mikana di sini? Itu sahih nggak hadisnya ini Pak Amir? Nah, ini nih rumit nih, pertanyaan rumit nih. Nanti aja kalau saya dan wal itunya nanti aja. wal khataya wal Nggak, biarin Pak Amir fokus dulu, bentar. Dia lagi pelajarin ini. Nggak apa-apa. Ini Bukhari. Nggak bisa seperti itu, hadis nggak kayak gitu. Giliran Bukhari tiba-tiba sahih semua, nggak kayak gitu. Gue udah pelajarin kok. Pelajarin dulu Pak. Ya Tristan, gimana Tristan? Dulu Tristan. Bawa lu. Mana Kang Tristan? Oh, Ini di kalau bawah, ahli no, hadisnya itu Bang Tristan itu. Mana Abdullah? Hadatsana Abdullah bin Salamah akhbarana Matanya Malik gimana? an Abdullah ibn Matanya dulu, an liatin Abdullah Pak. bin Ya. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih, bukan? Wah, ini nggak bisa secepat itu mungkin. Coba Tristan, teman-teman Biasanya yang kalau lain yang ada mau hadis membantu begini nggak apa-apa. ada penjelasannya. Iya, iya, Hadisun hasan sokeh, hadisun maudhu, hadisun ini Ngerti, biasanya Pak, ada ngerti. kejelasannya. Taruh Iya, lu. kami Di mengerti. kitab Kami yang Lu pakai ini. pakai kula. Iya, Iya, maksud saya ini ngerti. sahih nggak Pak? Benar, dibaca ada 5 jenis hewan melata yang siapa mempunyainya tidak berdosa sekalipun sedang ihram, yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung raja wali. Maksudnya yang ditanya ini apa? Matanya kenapa nih? Ada permasalahan Iya. apa di sini? Ini bisa. Iya bisa? Pak. Yang Berarti ini dimaksud apa? ini saya tanya dulu Pak Amir ya. Ini berarti ini sahih ya Pak ya? Belum tahu. Tokesnya enggak tahu karena di sini enggak ada penjelasan. Biasanya kalau Coba, seperti coba. Tirmidzi, Nggak, kalau gini, hadisnya Pak Amir. Tirmidzi itu biasanya ada Amir. penjelasan. Haditsun Pak Amir. hasan sokeh atau haditsun maudhu Baik, atau benar. biasanya ada penjelasan. Tapi ini enggak ada penjelasan. Karena gue yang share screen. Tapi pernah Ini dengar aku kalau ini. ini tar dulu Pak Amir. Ini kan Sahih Bukhari 3068. Kitabnya Permulaan Penciptaan Makhluk. Babnya 5 hewan yang tergolong fasik dan boleh untuk dibunuh di tanah haram. Nah, maksud saya ini kan tadi yang Mikana minta ini kan sama nih. Ya kan? Nah, sekarang ada penguatnya. Tuh. Ada berapa tuh? Hadis tuh sama semua tuh. Penguatnya tuh. Nah, kalau di hadisnya misalnya daib, masa enggak ada penguatnya? Maksudnya itu yang ditanyain apa? Coba fokus yang ditanyain terkait dengan apa? Iya. Oke ya. Saya nggak menyimpulkan di sini ya, saya hanya bertanya. Ada 5 jenis hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram, yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung raja wali. Nah, yang saya mau tanya, Pak, hewan melata itu emang hewan apa gitu? Apakah tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung raja wali termasuk hewan melata? Karena yang saya tahu ya, berdasarkan ilmu pengetahuan, hewan melata itu ya yang berjalan dengan perutnya seperti ular, cacing, gitu Pak. Yang terkait Inilah dengan gue nggak suka sama Mikana ini. melata Kalau ini melata ya. itu jangan-jangan bisa loncat Mikana kalau di Arab. Kita jangan curigaan, bisa aja yang melata itu kalau di Arab gak harus merayap. Coba Kang Tristan, jelasin Kang Tristan. Kalau ini memang ada ini karena yang hewan-hewan yang membahayakan apa semua itu. Enggak, konteksnya yang melata. Yang konteksnya ini yang melata. Melata. Ini kan dulu. Coba tanya tuh Pak. Udah, ini udah pernah dijawab. Bener katanya ini. Hadis ini bener kok. Enggak, kita nggak usah ngasih beban. Kita nggak usah ngasih beban. Kita nggak usah ngasih beban. Biarin Pak Amir itu mikir, nggak apa-apa Pak Amir, nggak apa-apa. Kita nggak usah terlalu nge-push lah. Iya. Mil, keluarin tipu daya Allah Mukamir.
Enggak jangan kayak gitu. Ah, Mas udah Awang, lompat udah lompat. loh. Awang ini lo Mikana dulu lah, gantian Iya. jawab, bro. Apa? Ente udah tadi bro. Tes dulu. Karena gue terus terang ya, memang hadis Gua itu atasin dikit Arabnya. punya ilmunya tuh. Tuh Tristan udah bangun. Arabnya. Nih, Oh, ini mantap Arabnya nih. Kepanjangan. Bawa lagi dikit. Hmm. Coba Kang Tristan, coba aku tak cari ininya dulu. Oh. Referensi. Udah Pak, tenang Pak. Tenang Tenang. Pak, ada ditemenin kok Tristan ada. Enggak semua masalah. orang enggak semua orang punya keahlian, Pak. Gue tahu. Kayak gue tadi kan gue nyerah. Ya, gimana Tristan? Dulu. Ini yang nanya Mikana nih. Tuh pelan-pelan ngomong. Nggak apa-apa nanya doang. Saran gue jujur aja, kalau memang belum tahu. Kalau yang melatanya itu saya belum tahu apa maksud itu- melata itu. Itu lebih baik, Pak. Karena ini Bentar. iya, take your time. Saya. Iya. Ngapain lu paksa-paksa jawab ntar salah? Iya. Kayak gua tadi. Taruh lah. Lempar yang sama yang lebih paham. Dah. Gimana Kayaknya Tristan? terjemahannya PR juga nggak yang- apa-apa. PR juga nggak apa-apa. Hmm. Kau juga Mikana nanyanya juga aduh. Berkali Gimana kau. coba? Kan aku nanya itu, makanya aku tanya dulu. Tapi jangan marah loh, kan makanya aku tanya Nanya itu jangan yang susah-susah sahih dong atau Mikana. enggak. Nanya jangan Apa? susah, jangan yang susah-susah nanyanya. Nah, enggak. Hadis ini bukan sulit-sulit, memang rumit. Bukan susah, rumit. Ya nggak belajar jadi susah. Bukan rumit ini gampang. Wah, gampang. Ini seneng gue sama Tristan. Itu memang gue mancing lo ngomong. Gue udah mau tidur udah. Iya, itu. Tuh, masih ada yang masuk tuh. Gila. Termasuk dulu akun gue satu lagi. Gimana? Masuklah, akunmu satu lagi lah. Iya, berarti Pak Amir nggak bisa jawab ya, nggak apa-apa. Belum bisa jawab. Belum. Melatanya itu maksudnya apa? Kang Tristan, coba Kang Tristan. Iya, Binatang Pak. buas itu. Binatang buas. Binatang buas. Iya, di kamus ada ini. Oh, coba dulu Amang di teksnya di translate. Itu. Translate-nya berarti salah nih. Kan namanya mustarok. Kalau di mustarok emang repot kalian. Mustarak itu apa? Homonim. Apa? Homonim. Apa tuh? Satu kata banyak makna kayak apel, Iya, pagi betul. buah apel bisa ke sana, bisa ke Oh, sini, iya. bisa ular, bisa lain. Jadi permasalahannya itu ada di kata melatanya ya. Harusnya Iya. Penerjemahnya Iya, nih yang ngaco. bukankah Iya. hewan melata Oh, iya. itu kan yang menjalan dengan Nggak perut apa-apa ya, sih, cuman ular, cacing. gini loh. Ada Hewan buas itu. penerjemah ini yang dari Google itu yang kadang-kadang membengkokkan arti aslinya. Nah, harusnya kalian waktu ngeliat ini agak aneh. Cek di kamusnya, kamus Arabnya. Kamusnya di mana? Lu rekomennya di mana? Gue bisa lihat. Bisa nggak lu rekomen biar kita tahu gitu loh. Ogah deh. Loh. Dan. Ini gue kasih. Ogah. Ya gitu. Lalu Ingat ya, si Mikana itu bukan ngasih poin loh, dia nanya. Jadi jangan dimarahin. Kagak lah. Bagus ini. Iya, jangan dimarahin. Kayak kemarin gua sama siapa ya? Sama Duren kemarin kan. Gitu. Jangan dimarahin, dia kan cuma murni nanya. Gua share screen nih. Coba share screen. Susah ini. Translate-nya. Tuh. Duh. Apa itu? Hadisnya Mana dong. tuh? Nih, tuh.
Oh iya. Tapi ada juga tuh hewan melata no. Oh, Tuh Hewan ada buas juga pasnya melata. ini. baik. Berarti lebih ke pasnya ke hewan buas ya. Iya. Ya Oh, kan ada gimana kalau Mikana? jengking. Anjing galak itu hewan buas itu gimana tuh? Ya, nggak tahu. Terserah Pak Amir aja. Apakah memang hewan melata itu burung gagak, anjing galak, tikus gitu. Anjing galak itu ada yang galak, ada yang baik kan bukan Eh, berarti jenis anjing itu hewan buas. bukan tadi di situ anjing apa tadi? Anjing, burung gagak, tikus, kalajengking. Itu termasuk hewan melata nggak Pak Amir? Kalau jengking iya, tikus Ya sama anjing galak, buas kan burung enggak gagak. juga, Tristan. Kan itu Anjing arti kata yang dari bahasa tadi kan banyak artinya itu tadi. benar Pak, betul. Betul. Memang saya tadi ngeliat kok itu ada yang merata, ada yang buas. Nah, sekarang kan ini ada beberapa Iya, binatang buas bisa, binatang aja bisa. Ada di Quran itu dawabun. Binatang melata bisa. Labu walhun bisa. Buah Oh, itu. Binatang ini merayap bisa. Tapi binatang merayap kayak ada tamar butoh belakangnya. Dabah. ada 5 jenis hewan yang Merayap, yang merayap ya. bulunya tidak. Nah, Binatang itu ternak kalau bisa kita juga. bahasa Arab di bahasa Indonesia kan artikulasi arti itu kan banyak. Jadi ini untuk Oke, dijadikan di sini gitu Bang. merata. Jadi gini, kalau kalau misalnya ini gue mau belajar ya. Jadi kalau misalnya gue sini gue bilang kayak gini, ada 5 jenis Binatang. hewan yang siap membunuhnya tidak berdosa. Jadi melatih gue hapus, main nggak? Iya hewan. Hewan yang dibunuh. Cuman ada yang jadi masalah tuh tikus itu. Coba gue lihat lagi. Tikusnya itu apa Faru. Kalau artinya? tikus tuh faru. Coba lihat. Burukari 3068. Hmm? Siapa yang mau share screen gue? Tapi gue Silakan. Akrobun, alfaru, fakrotun, tapi gue tikus share semua. screen gue ini tadi gue ini Anjing. semua ya. Nih ya, Bukhari 3068 ya. Ya, ini kan translate nih tuh Google Translate. Ini melata juga bro Tristan. Tuh, Hmm? tuh. Nih. Melata juga, melata tuh. Bro, Hmm. ya terserah lah. Anggaplah salah. Anggaplah sekarang premisnya kan kalian ini salah gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Kan orangnya gitu. Emang gue akuin juga ya. Nih kalau gue boleh jujur ya, hal ini pun nggak mempengaruhi iman Islam kok. Iya, Nah, karena kayak nggak gini, ngaruh gitu. betul. Nggak apa-apa. Tapi kan ini kan kita kan Kecuali fundamental ya. Gitu. gitu ya, Padahal iya nggak masalah. di hadis di kamus kan bisa binatang buas gitu. Bisa binatang. Iya. Kalau ada tabar butohnya jadi binatang melata gitu. Bisa Iya. binatang Ini cuma merayap. masalah linguistik. Nggak ngaruh juga. Ini kan kalau ada juga itu binatangnya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oh, Hmm. Dia tanggapi mik kanan, coba. iya benar kok. Tristan. Silakan Megana. Ya harusnya kan Pak Amir lah yang ngasih penjelasan. Kalau saya mah, ya apa yang dibilang Pak Amir ya udahlah. Enggak kan Pak Amir tadi kan udah bareng-bareng sama Tristan. Tadi kan udah kita dengar penjelasannya. Nah, sekarang gimana Mikana tanggapinya? Ya, Puas nggak saya jawabannya? Saya tuh yang ya agak nggak masuk akal yang Pak Rotu itu tikus itu yang jadi masalah. Nanti Iya. setelah saya Yang ada pelajari dulu lah di sini. Iya, nggak apa-apa lah. Udahlah, dipelajarinnya dulu, coy. Ya tikus itu yang saya nggak main. Tikus itu urgensinya Itu apa pelajarannya gitu dulu. loh. Bahasa ininya, lihat bahasa Pak ininya. Rotu emang betul, Pak Rotu. Ini Tapi memang berat gini ini loh, pertanyaannya. biasanya tikus itu kan alfaru. Di situ Mm-mm. ada tarma butuh apa? Itu masih pagi gini malas kejawab juga. Iya, iya benar. Udah Wal nggak Pak apa-apa, nggak Rotun apa-apa. ini ya. Biasanya Hmm. alfaru gitu. Nah, ini kalau hal-hal kayak begini-gini nih nggak Kalau terlalu ini. wakal pun kan jelas anjing. Apa dia bisa jadi yang lain gitu? Apa tupai atau apa? Tupai nggak mungkin di padang pasir ya kan? Gitu. Nggak apa. Ada juga sih beberapa hadis yang memang tadi ada juga hadis ya tentang dilarang makan
kadal gitu atau biawak gitu ya. Cuman terjemahan Indonesianya di situ biawak gitu. Enggak. Padahal Jadi kira kadal gitu. Jadi jadi kira jadi Hah? kira-kira hadis ini tuh jenisnya jenis apa loh? Maksudku Ya kalaupun statusnya kalaupun kira-kira. soheh gitu ya. Hmm. Kalaupun soheh gitu. Tikus itu tuh yang jadi masalah tuh. Nanti saya pelajari dulu. Oke, siap, 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 Mas Tristan. Oke, thank you, Anjing terima galak kasih bisa, penjelasannya. burung gagak kan bisa. Tapi burung kan nggak mungkin gimana cara ngebunuh burung gagak ya, bingung juga ya. Iya, iya, Burung iya. Raja Wali ini kayak film Yoko ini. Ya udah. Memang nih pertanyaan berat. Ini jujur gua akuin berat. Ya berat Iya, berat. nggak apa-apa lah. Nggak boleh Pokoknya sembarangan. PR lah ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak Amir, nggak apa-apa, Pak Amir. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat Boleh sama jadi Pak PR Amir ya. ya, amin. Itu dia. Ya. Ya. Itu dong, Pak. Sama kayak Tristan gue suka. Maksudnya kalau nggak tahu udah bilang aja belum tahu. Nah, Itu nggak mau sembarangan. Bener nggak apa-apa. itu Ya, lebih pulang jujur sih kalau menurut. Nggak penting. Memang ini nggak penting kok menurut gua. Nggak ngaruh mau nggak jadi Islam tuh gagal gara-gara itu. Oke, kita gantian. Pertanyaan Pak Amir, silakan. Oke. Iya. Kasih tanya aja yang tanya. Saya tak ngetik dulu. Nggak apa-apa. Kalau nggak mau nanya juga nggak apa-apa. Mau nanya juga nggak apa-apa. Megang kabel. Iya. Wah, ini. Megang Ada kabel. lagi Rion, Gimana? Rion ini harus dijelasin ini. Ya. Jangan sampai nanti juga salah tulis lagi itu. Iya, kalau gue Samuel tentang sama taraweh. apa? Samuel 10:18 sama satu silakan taraweh lah. 19:18. Kalau kayak Bukan gitu-gitu. satu taraweh. Mana ada taraweh. Itu Amir. di chat bisa Oh, lagi. silakan. Tawareh. Tawarik. Tawarik. Iya. Tak kira taraweh itu. Emang mau Berapa lebah Pak? taraweh dulu. Bikin ke chat bisa nggak Pak Amir? Ya. Kalau kritik teks sama aja, Pak. Jawabannya Iya. kalau bilang sama aja, yang lain dong. Yang lain Kalau aja kita gitu. beda-beda. Yang lain kalau soal perbedaan. Oh, yang nulis beda ya. Bukan Oh, iya. begitu Pak. Memang itu ada ilmunya juga Pak. Dan kita memang kalau gue jujur gue bukan ahlinya gue gitu loh. Kalau memang ada teman-teman yang lain memang bidangnya di situ silakan jawab nggak apa. Kalau gue enggak. Maksudnya gini, Nah, Pak siapa Amir. yang ahlinya? Yo. Silakan. Iman gitu maksudnya kayak tadi misalnya tidak membunuh masuk dihukum kayak begitu kan memuncak iman maksudnya kayak gitu Pak Amir. Iya, kalau tentang jumlah-jumlah gitu memang nggak Iya, semuanya itu. Pak. Yang lain, Pak Amir. Jangan yang Iya, kalau Iya deh, semuanya kalau jumlah itu begitu. Pak Amir. kayak ketuhanan Itu- Yesus lah, ketuhanan Yesus. Itu nggak bakal Pak Amir kalau masalah begituan. Yo. Itu tidak kontradiksi, itu saling melengkapi ya semua. Kalau ada jumlah-jumlah Iya. yang berbeda di Ya, kitab lain. Ya, ikut aja, saling melengkapi. Iya Pak. Ya, mau nanya apa nih? Yang bentar. Saya tanya terkait dengan sebentar ya. Jangan tanya Bentar, alamat. ya. Nggak Hanya boleh. sunatnya Mir. Alamat. Kan Enggak. andalan Islam lu sunat. Nggak susah-susah. Apa nih? Mau nanya nih. Susah nih kayaknya. Aduh, ini tadi aku sudah ngantuk loh, di mobil aja ngantuk. Ini diajak ngobrol sekarang. Nggak Ini sekarang tinggal Pak jam. Bang Amir lagi di Kartu jalan. Empat Pak Amir Jadi- atau kartu 5 Iya. bisa juga. Udah Bang Amir. nyampe. Mah. Bang Amir sekarang lagi di jalan, naik di mobil. Enggak, sudah. Udah nyampe. Ya, kalau mau belum? Kalau mau Udah tidur nggak apa-apa, nyambung. besok aja lagi kita lanjut diskusinya. Saya pun mau tidur juga, Bentar, soalnya masih besok tanya mau live. dulu. Satu aja. Bang. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Sebentar. Apa ya? Kemarin aku sudah ini. Apa yang kalau tentang kritik teks ya silakanlah teman-teman yang Susah ya. Ya udah. ketuhanan Yesus bagus itu. Jadi Ketuhanan Injil itu terkabarkan gitu. Oh, Kalau begitu gua ya. ngabarin Tawari buat apa? Tawari itu sejarah itu. Oh, gitu. Iya. Kayak sama kayak tadi binatang tikus. Tikus apa itu hubungannya? Kira-kira. Anggaplah salah itu. Terus kenapa?
Misalnya Sama dengan gitu ini ya. tadi ini berarti. Bukan salah juga, bukan kayak gitu juga. Pasti itu juga ada penjelasannya maksudku, Pak. Yang mungkin Bapak belum dapat ilmunya gitu. Pak Amir cari maksud kelakuan Yesus yang jelek apa gitu, yang guncang iman kita gitu. Guncang iman. Kecuali Bapak seorang ahli Quran gitu, ahli hadis, cuman Bapak jawabnya ngawur. Nah, ini baru. Kalau kayak Bapak kayak Tristan untuk aduh nanti PR lah. Ya masa kita paksa. Wajar lah itu mah. Ajar lah. Itu teks-teks kayak gitu. Aduh. Sini loh, gini. Apa ya tadi? Ini. Terkait dengan penjelasan hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Hadis 28:16 itu. Yang dimaksud Anu ini menurut penjelasan para bapak-bapak gereja itu apa? Atau para ahli yang mempelajari ini? Penjelasannya itu apa kira-kira? Iya, itu Anu. kan memang nggak disebutkan nama kotanya, tetapi yang pasti suatu kota gitu. Jadi nggak disebutkan namanya, Pak. Enggak, itu Mikana, itu dibaca terus sampai ke bawah juga ketahuan kotanya di mana. Kan menyambung dia ceritanya. Coba. Di ayat Berapa tuh berapa? ayatnya? Ayat berapa itu? Coba di satu perikopnya dibaca. Kota Anu itu kota apa? Kalau ada pasti ada yang jawab ini. Iya, ada penjelasannya itu murid Tuhan Yesus juga ya kepada si Anu. Dan ciri-cirinya juga dia membawa kendi. Dan memang ketemu. Dan mereka makan Paskah di sana, di rumah muridnya pada malam itu. Kenapa kota Anu ini disembunyikan di sini? Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan 12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya dari antara aku. Di mana sih itu Bentar, ayatnya, Mik? nah, ini ciri-ciri orang itu dia membawa kendi berisi air dan dia juga termasuk murid Tuhan Yesus ya di Markus 14. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Nah, ini ciri-ciri laki-laki itu, dia memang membawa kendi berisi air dan ketemu gitu. Dan mereka memang jadi makan Paskah di rumahnya. Nah, lalu apa yang dimasalahkan di situ? Ya Pak Amir, mana nih Pak Amir? Yang nanya, tanyalah. Belum tahu, Anu itu belum tahu ya. Justru ya di ayat 15 ya, Markus 14 ayat 15 ya, setelah ketemu ya, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Nah, jadi mereka makan Paskah di rumah laki-laki ini. Itu termasuk muridnya juga, karena gini loh Pak Amir. Murid-murid Tuhan Yesus itu banyak ya, bukan hanya 12, tapi yang ditulis memang hanya 12 yang di dalam Alkitab. Tapi murid-murid Tuhan Yesus banyak. Bukan hanya 12 gitu loh Pak Amir. Jadi 70 tidak ada juga. yang jadi tidak ada yang masalah dengan itu. Bahkan mereka pasti sudah tahu ya pemilik rumah itu siapa, sehingga mereka pun pergi ke sana dan mereka pun makan Paskah di situ gitu kan. Tetapi kalau memang diceritakan disuruh ke sana akhirnya juga nggak makan Paskah gitu kan di situ, justru itu yang kita tanda tanya gitu. Kenapa Tuhan Yesus memberikan ciri-ciri orang itu atau kenapa nggak menyebutkan orangnya seperti apa gitu sehingga gagal kan gitu. Tapi di sini kan tidak gagal. Mereka memang makan Paskah di rumahnya. Jadi seperti itu loh, Bang. Jadi memang disembunyiin kata Anu itu memang ya. Nggak ada mau ngomong disembunyiin. Maksudnya Pergilah ke suatu disamarkan. kota. Maksudnya disamarkan. Disamar.
Nah, Itu muridnya, kan dibilang guru, ya. Itu muridnya juga. Mereka sudah tahu. Dan akhirnya kan mereka makan pasca di rumahnya. Terus apa yang dipermasalahkan, Bang? nggak ada dah. Si Pak Amir udah cukup jelas itu. Mantap itu. Sebentar, Gimana sebentar. Pak aku Amir? nelpon orang. Mau gimana? Mau lanjut? Udah ngantuk aku. Aku Iya, nelpon tidurlah. orang ini. Tidurlah Pak. Kasihan Besok orang kan dari luar.